Beli duku sama Ari Keriting, saya bawa ke Kampung Wadas. Ayo kita berantas stunting agar anak Indonesia tumbuh cerdas. Stunting adalah masalah penting, tapi jangan dibikin pening, apalagi sampai otak keriting. Mari jalan beriring, saling bantu, saling bimbing, bersatu, berjejaring, melawan stunting hingga jatuh terpelanting. Halo, salam sehat. Saya Thomas Utomo, guru SD Negeri 1 Karangbajar, Purbalingga, Jawa Tengah. Sebagai guru, kontribusi apa yang bisa saya dan rekan-rekan sejawat lakukan untuk mencegah dan meminimalisasi dampak buruk stunting? Inilah paparan berjudul Peran Guru sebagai Kader Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Apa itu stunting? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek, disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun kurang stimulasi yang tidak memadai. Stunting juga dapat diartikan sebagai kurang gizi kronis selama 1000 hari pertama kehidupan, dimulai sejak janin dalam kandungan hingga batita usia 2 tahun yang menyebabkan gangguan pertumbuhan. Lalu, apa ciri-ciri anak yang mengalami stunting? Pertama, tinggi, ukuran, dan berat badan anak lebih rendah daripada anak-anak lain seusianya. Kedua, pertumbuhan tulang terhambat yang berakibat pada ciri-ciri nomor 1. Nah, seperti apa bahaya stunting bagi anak-anak? Anak-anak yang mengalami stunting akan terganggu pertumbuhan otaknya. Bahkan parahnya bisa mengalami Down syndrome. Karena itu, kecerdasannya bisa di bawah rata-rata. Akibatnya, banyak mengalami rintangan di sekolah. Pertumbuhan fisik pun terganggu, serta mengalami gangguan metabolisme akibat sistem pencernaan yang tidak dapat bekerja dengan optimal. Dan tidak kalah berbahaya adalah kurangnya kekebalan tubuh sehingga mengakibatkan gampang terserang penyakit seperti diabetes, kanker, dan stroke. Sungguh nikmat anting-anting, hati-hati barang palsu. Kalau bicara tentang stunting, jangan sampai data palsu. Merujuk data Bank Pembangunan Asia, jumlah balita penderita stunting di Indonesia menduduki ranking kedua di Asia Tenggara setelah negara Timor Leste. Pada 2018, 30% anak balita di Indonesia mengalami stunting. Dan tahun 2021, persentasenya turun menjadi 24,4%. Tapi jangan berbangga terlebih dahulu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, batas maksimal persentase penderita stunting di tiap negara adalah 20%. Pada tahun 2018, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, stunting tidak hanya mengancam kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang, stunting juga mengancam stabilitas ekonomi negara. Setiap tahun, negara dapat mengalami kerugian 388 triliun rupiah akibat stunting. Kedua hal tersebut berakibat pada sukarnya mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Fakta tersebut mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Presiden juga memberikan mandat penanganan stunting kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang sebelumnya penanganan tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sebagai guru, kontribusi apa yang dapat saya dan rekan-rekan sesama guru lakukan guna mendorong percepatan penanganan stunting tersebut? Untuk tindakan preventif, guru sebagai tokoh yang tidak hanya berkiprah di sekolah, tapi juga di masyarakat dapat berperan aktif menjadi kader kesehatan dengan tugas mensosialisasikan pencegahan stunting. Hal-hal yang bisa disosialisasikan kepada masyarakat antara lain pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sesuai amanat peraturan pemerintah nomor
nomor 3 tahun 2012. Berikutnya adalah pemberian makanan pendamping ASI setelah bayi berusia 6 bulan ke atas. Tidak hanya berfokus kepada ibu, guru juga harus mendorong para laki-laki untuk menjadi suami siaga yang peduli dan tanggap terhadap kesehatan ibu dan anak. Di antaranya mendampingi pemeriksaan kesehatan secara rutin ke posyandu. Tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan diri dan keluarga. Terakhir, mendorong pelaksanaan imunisasi lengkap bagi bayi. Untuk tindakan kuratif, sekiranya ada siswa di sekolah yang mengalami stunting, guru dapat menempuh hal-hal berikut. Melakukan pemeriksaan kesehatan badan secara rutin, diantaranya pengukuran tinggi dan berat badan. Melaporkan kepada petugas berwenang jika ada siswa yang mengalami pertumbuhan tidak wajar. Berkoordinasi dengan orang tua siswa mengenai perkembangan dan pertumbuhan tersebut. Berkoordinasi dengan penjaga kantin dan mengontrol makanan yang dijajakan untuk memastikan ketercukupan gizi bagi siswa. Sebisa mungkin, guru menyelenggarakan aktivitas pembelajaran yang tidak pasif, melainkan aktif secara fisik. Ini berlaku tidak hanya bagi guru PJOK saja, melainkan juga guru kelas. Mawar merah dihinggapi capung, lalu terbang di atas genting. Ayo semua guru bergabung jadi kader cegah stunting. Pak Rama punya gunting, belinya di toko Sahabat. Sama-sama kita lawan stunting demi Indonesia sehat. Terima kasih sudah menonton paparan ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.